Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sandi Saputra dengan NIM 1601220303 dari kelas DG 46B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang objek-objek yang dianalisis menggunakan teori estetika menurut Edmund Burke Feldman. Terdapat 4 objek di dalamnya. Yang pertama adalah objek dari barat, yang kedua adalah objek dari timur, yang ketiga adalah objek dari Nusantara, dan yang keempat adalah objek dari Indonesia. Sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu teori estetika menurut Edmund. Edmund Burke Feldman adalah seorang ahli estetika yang menyatakan bahwa estetika adalah ilmu pengetahuan, pengamatan, atau ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai keindahan dalam seni. Teori estetika Feldman mencakup 4 tahap analisis estetika, yaitu analisis deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Selain itu, analisis estetika menggunakan teori estetika dari Edmund dapat diterapkan dalam konteks spesifik seperti dalam menganalisis bentuk, makna, dan fungsi suatu karya seni. Yang pertama adalah objek dari barat. Objek ini merupakan sebuah karya seni lukisan yang dibuat oleh seniman yang berasal dari Belanda yang bernama Vincent van Gogh. Lukisan ini dibuat pada tanggal 23 Juni 1889. Medianya menggunakan cat minyak dan kanvas, dan lukisan ini diberi nama The Starry Night. Di dalam karya lukisan ini terdapat beberapa elemen-elemen gambar di dalamnya yang saling melengkapi sehingga menimbulkan keutuhan, keseimbangan, keharmonisan, dan lain-lain. Di antaranya yaitu seperti pada bagian cahaya bulan di langit yang komposisinya terlihat sangat indah sehingga menimbulkan efek harmonis, irama, dan keseimbangan. Tujuan Vincent van Gogh membuat lukisan ini yaitu dia ingin mengekspresikan perasaan emosional dan imajinasinya. Kemudian juga Kemudian juga ungkapan yang ada di dalam lukisan ini menggambarkan sebuah ilusi yang tak terbatas, yang dimana lukisan ini juga dibuat pada saat sang pelukis Vincent van Gogh sedang berada dalam masa-masa terkelam di dalam hidupnya. Walaupun lukisan ini dibuat pada masa-masa terkelam Van Gogh, namun lukisan ini banyak membuat orang-orang yang melihatnya merasa bahagia. Lukisan ini juga menjadi sebuah inspirasi dari masa ke masa bagi para seniman di seluruh dunia untuk membuat sebuah karya seni. Kemudian juga karya seni lukisan ini secara tidak langsung menciptakan sebuah ciri khas atau estetika karya seni yang berciri khaskan dunia barat. Yang kedua adalah objek dari timur. Lukisan ini dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Mesir yang bernama Mahmud Said. Lukisan ini dibuat sekitar tahun 1897 sampai 1964, yang dimana media lukisan ini menggunakan cat minyak dan kanvas. Sang pelukis memberi nama lukisannya yaitu The Whirling Dervishes. Dalam lukisan ini terdapat beberapa elemen-elemen gambar di dalamnya, antara lain seperti pada bagian para penari yang terlihat sangat kontras. Kemudian juga gerakan dan pakaian para penari menimbulkan efek kesatuan pada lukisan ini. Pilar-pilar dan lubang pada dinding menambah kesan yang harmonis dan berirama. Makna yang ia ingin sampaikan di dalam lukisan ini yaitu ia ingin menunjukkan kecintaannya pada anakronisme dan kekuatan emosional yang kuat. Kemudian tujuan ia membuat lukisan ini yaitu untuk mengekspresikan perasaan emosional dan imajinasinya.
dan serta juga untuk menggambarkan ritual yang ada di dalam agama Islam, terutama di daerah Mesir dan Turki. Lukisan ini dibuat oleh Mahmud Said, yaitu karena kecintaannya pada budaya tempat di mana ia lahir. Ia membuat lukisan ini, salah satu tujuannya juga yaitu ingin menunjukkan kepada dunia tentang kebudayaannya dan juga budaya atau seni yang ada di dalam agama Islam. Yang ketiga adalah objek dari Nusantara. Lukisan ini diberi nama Penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Indonesia yang bernama Raden Saleh. Lukisan ini dibuat pada tahun 1857. Lukisan ini dibuat atau medianya menggunakan cat minyak dan juga kanvas. Pada lukisan ini terdapat beberapa elemen-elemen yang saling melengkapi sehingga menimbulkan efek harmonis dan lain-lain pada lukisan tersebut. Misalnya seperti pada bagian tentara Belanda yang duduk di kursi yang tinggi. Hal tersebut menimbulkan efek kontras di antara para masyarakat pribumi. Kemudian, penggambaran masyarakat pribumi dengan pakaian ciri khas mereka. Mereka menimbulkan efek kesederhanaan yang cukup terlihat. Lukisan ini memiliki tujuan ungkapan mengabad Lukisan ini memiliki tujuan untuk mengabadikan peristiwa sejarah penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini juga dianggap sebagai bentuk perlawanan Raden Saleh terhadap kolonialisme Belanda dan memiliki makna sejarah yang penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Lukisan Raden Saleh ini secara langsung memberikan gambaran kepada kita semua tentang kekejaman penjajahan di masa lalu. Karya ini sangat berperan penting dalam sosial dan budaya Indonesia saat ini. Raden Saleh seorang seniman yang hidup pada masa penjajahan mampu menciptakan sebuah mahakarya yang luar biasa. Yang keempat adalah objek dari Indonesia. Film dengan judul Merah Putih ini dibuat atau diproduksi oleh Yadi Sugandi, seorang seniman film asal Indonesia. Film ini dibuat pada tanggal 13 Agustus 2009, yang merupakan sebuah film layar lebar Indonesia yang bertemakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Pada poster film Merah Putih ini, terdapat elemen-elemen yang saling melengkapi sehingga menimbulkan efek kesatuan dan harmonis. Contohnya seperti pada gambar para pahlawan. Hal tersebut menimbulkan efek kesatuan. Kemudian juga pada bagian tentara yang berbaris, juga menimbulkan efek kesatuan dan juga harmonis. Film ini memiliki tujuan, makna, dan juga ungkapan di dalamnya. Sang sutradara membuat film ini dengan tujuan untuk menampilkan semangat nasionalisme, persatuan, dan toleransi agama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Film ini juga memiliki peran bagi perkembangan budaya Indonesia, khususnya di bidang perfilman. Sang sutradara menciptakan karya ini semata-mata ingin menunjukkan kepada kita generasi muda betapa berharganya perjuangan nenek moyang kita dahulu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dipaparkan tadi dapat berguna dan bisa menambah ilmu kita semua. Dan juga semoga presentasi ini dapat memberi kita semua pandangan baru tentang objek-objek seni yang dipilih menggunakan teori estetika menurut Edmund Burke Feldman. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi ini.